karena juga tidak punya waktu dan tidak diberi waktu untuk berganti pakaian, pada waktu itu memang ditanya, ada apa ini, perintah mengenai presiden, mana suratnya, tapi terus kemudian langsung dibawa. Berbeda dengan mungkin di tempat-tempat lain yang mempunyai penjagaan dan mungkin ada senjata juga, ada peluru. Di tempat rumah orang tua saya itu tidak ada penjagaan. Dan karena peristiwa ini juga menyisakan dendam pada masyarakat yang menyebabkan masyarakat terpolarisasi antara pro dan kontra, sehingga pertanyaannya adalah apakah kita akan terus seperti ini tanpa bisa untuk berdamai dengan masa lalu kita dalam hubungan keluarga di masa lalu. Hubungan antara orang tua dan anak itu kan tidak seperti terbuka sekarang, sehingga kita terkadang mengambil kesimpulan sendiri gitu tentang bagaimana sosok seorang ayah atau orang tua dan apa pengaruhnya bagi diri kita. Dan itu mungkin antara satu anak dengan anak yang lain itu berbeda gitu ya. Suara gaduh di luar kamar membuat Agus Wijoyo terbangun. Ia mendapati keadaan rumah gelap gulita. Hari itu Jumat 1 Oktober 1965, sekira pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari sela jendela, ia melihat banyak tentara menenteng senjata berseliweran. Pita putih yang terikat di lengan mereka membuat Agus bertanya-tanya, dari mana para tentara ini? Momen itu berlalu cukup cepat. Setelah tentara pergi, Agus keluar kamar dan mendapati sang ayah sudah tak ada di dalam kamarnya. Di dalam rumah, tersisa sang ibu, adik-adiknya, dan seorang asisten rumah tangga yang menangis. Belakangan Agus yang kala itu berusia 17 tahun mengetahui 2 truk tentara baru saja merangsek ke rumahnya di Jalan Sumeneb, Menteng, Jakarta Pusat dan menculik sang ayah, Brigjen Sutoyo Siswo Miharjo. Hal lain yang kemudian ia ketahui belakangan adalah para tentara meringkus Sutoyo di dalam kamarnya. Matanya ditutup kain, kedua tangannya diikat, kemudian dimasukkan ke dalam truk dan pergi entah kemana. Hari-hari setelah peristiwa itu merupakan bab terkelam dalam hidup Agus dan keluarganya. Tak ada seorang pun yang bisa memastikan di mana keberadaan sang ayah yang saat itu menjabat Inspektur Jenderal atau Auditor Jenderal Angkatan Darat. Sekeluarga hanya bisa mengais informasi dari pemberitaan di televisi yang masih hitam putih dan surat kabar yang tiba setiap pagi. Tetapi Agus remaja sudah dapat membaca situasi politik kala itu. Agus memandang bahwa Partai Komunis Indonesia lah yang menjadi dalang pembunuhan para jenderal, termasuk sang ayah. Meski begitu, Agus sudah lama memaafkan pembunuh ayahnya, termasuk anak dan keturunannya, meskipun tragedi G30 SPKI sangat membekas dalam ingatannya. Agus mengaku telah berdamai dengan masa lalunya, sebab menurutnya masa depan bangsa lebih penting daripada harus terus-menerus meributkan peristiwa lampau. Bersama dengan saya Nila Irdah, Tribuners, dalam program Tribun News on Focus Spesial edisi G30 SPKI. Hari ini saya akan berbincang secara langsung bersama dengan Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Agus Wijoyo yang juga menjadi bagian dari saksi dari bagaimana insiden G30 SPKI ini. Sudah tersambung melalui sambungan Zoom bersama dengan saya, Bapak Agus. Pak Agus, terima kasih banyak menyempatkan waktunya untuk berdiskusi dan juga bercerita hari ini bersama dengan saya. Pak Agus, kabar baik? Baik, selalu baik, alhamdulillah ya.
Alhamdulillah, terima kasih banyak menyempatkan waktunya Pak Agus di tengah kesibukannya yang juga merupakan Duta Besar LBBP RI di Manila. Sekarang sedang stay di luar negeri artinya Pak Agus. Ya, saya di Manila, Mhm, kedudukannya, ya. Mm-mm. mhm. Baik, Pak Agus, ini hari ini senang sekali saya rasanya berkesempatan untuk berdiskusi atau berbincang bersama dengan Bapak. Ini sebelum kemudian kita membahas lebih mendalam begitu Ya, ya, mm-mm. bagaimana kemudian peristiwa Ya, G30 SPKI yang mana saat itu Pak Agus juga merupakan salah satu saksi hidup begitu ya. Mungkin saya ingin minta gambaran awal terlebih dahulu secara singkat kalau dari Pak Agus sendiri memaknai peristiwa G30 SPKI ini seperti apa sih Pak? Hmm. Eh, ya, peristiwa itu kan sudah berlalu lebih dari 50 tahun yang lalu. Dan walaupun ada dari kerabat keluarga atau ayah saya langsung menjadi korban, tapi ini merupakan sebuah peristiwa nasional yang eh, banyak menimbulkan korban, baik itu Hmm, korban pada waktu tanggal 1 Oktobernya, maupun juga pada masa epilognya tersebut gitu. Sehingga patut kita sikapi, dan karena peristiwa ini juga menyisakan dendam pada masyarakat yang menyebabkan masyarakat terpolarisasi antara pro dan kontra. hmm, Sehingga pertanyaannya adalah apakah kita akan terus seperti ini tanpa bisa untuk berdamai dengan masa lalu kita dan untuk melanjutkan pembangunan uh, ke masa depan dengan secara utuh sebagai hmm. sebuah bangsa. Baik, ini kan yang kemudian terlihat dari film G30 SPKI sendiri, ini kan yang bisa sedikit kita kutip juga, Pak Agus, bagaimana pasukan Cakrabirawa ini sempat masuk ke rumah Majen Ya, ya, Sutoyo begitu ya, ya, lewat ya. garasi sembari menodongkan senjata. Apakah memang eh, sesuai dengan apa yang memang sebenarnya terjadi pada saat kejadian, atau seperti apa kalau dibandingkan dengan yang terjadi di film, Pak? Ya, nah itu pertanyaannya lebih terfokus, Mhm, dan bagi saya juga lebih mudah untuk menjawabnya. mhm, Memang pembuatan film itu didasarkan kepada eh, riset ya yang dilakukan oleh kru film eh, di tempat-tempat kejadian, terutama adalah tempat-tempat penculikan eh, para korban, khususnya 7 pahlawan revolusi pada waktu itu, gitu. Eh, jadi eh, karena didasarkan kepada research, memang tidak meleset sama sekali. Mereka punya bahan untuk menyusun film tersebut. Sehingga apa yang ditanyakan, apakah benar bahwa apa yang ditayangkan di dalam film tersebut, saya bisa mengatakan bahwa pada dasarnya mengikuti alur kejadian sesungguhnya pada saat itu. Dan karena bahwa eh, pada waktu itu mereka intens sekali untuk mengadakan wawancara mhm. tentang bagaimana kejadian itu pada pagi hari tanggal 1 Oktober tersebut. Mhm. Oke, artinya seluruh rangkaian dari film G30 SPK ini ya memang apa yang terjadi karena sudah riset mendalam yang juga sudah dilakukan oleh tim pembuatan film G30 SPK ini ya, Pak Betul. Agus. Ya, betul, Mhm. betul. Mhm. Sehingga tadi apa yang ditanyakan bahwa mereka itu mempunyai akses langsung kepada pembantu untuk menggedor pembantu, mendapatkan kunci dan bisa langsung masuk ke dalam, itu benar. Mhm. Karena memang di rumah itu garasi sedang direnovasi pada waktu itu, sehingga mereka punya akses langsung eh, kepada kamar pembantu, dan eh, dan mereka mendapatkan kunci untuk bisa masuk langsung. Mhm. Dan pada waktu itu ada 2 kamar di dalam. Ibu dan ayah saya itu di kamar depan. Saya dengan apa dengan adik-adik saya berada di kamar belakangnya dengan eh, seorang tante di situ. Dan karena sudah masuk ke dalam dan keadaannya gelap gelap gulita,
kami dikatakan jangan keluar kamar. Dan dalam gelap gulita juga saya tidak bisa untuk apa eh, membuktikan dengan jelas identitas-identitas gitu. Tapi prosesnya yang saya alami sendiri, Hmm. dan kemudian bagaimana ayah saya meninggalkan rumah itu saya dapatkan dari ibu saya, yang memang terakhir kali melihat ayah saya meninggalkan rumah pada waktu itu. Mhm. Saat diculik ini apakah memang, benar pada saat itu Maijen Sutoyo ini mengenakan pakaian yang cukup berbeda dengan para jenderal lainnya, yaitu mengenakan piyama, Pak Agus. Apakah Uh, kemudian hal ini juga bisa mungkin diceritakan Bapak? ya, betul. Eh, Mungkin karena juga tidak punya waktu dan tidak diberi waktu untuk Mmm, berganti pakaian, sehingga pada waktu itu memang ditanya, ada apa ini, perintah menghadap presiden, mana suratnya. Nah, tapi terus kemudian langsung dibawa. Berbeda dengan mungkin di tempat-tempat lain yang mempunyai penjagaan dan mungkin ada senjata juga, ada peluru. Di tempat rumah orang tua saya itu tidak ada penjagaan, eh, tidak ada senjata yang diketahui oleh keluarga ataupun anak-anaknya, dan juga tidak ada peluru yang ada di situ, sehingga betul-betul tidak ada perlawanan, sehingga mereka bisa untuk menekan, untuk langsung membawa ayah saya keluar dari rumah. mmm, Saya tidak sempat untuk berganti pakaian karena memang tidak diperbolehkan. mmm. Setelah kemudian Maijen Sutoyo ini dibawa oleh Cakrabirawa Pak Agus, kemudian pada saat itu di subuh pagi kala itu bagaimana keadaan rumah, Pak Agus dan juga Ibu setelah ditinggalkan oleh Maijen Sutoyo? Eh, iya, pada waktu itu eh, saya tidak melihat identitas dari kesatuan eh, prajurit-prajurit itu, karena gelap, dan ketika saya boleh keluar kamar, mereka sudah pergi semuanya. Eh, Keadaan di rumah juga ada barang-barang yang eh, rusak. Pintu tempat kamar ayah itu juga ada sisa tusukan sangkur, gitu ya. Mmm, Eh, tapi selain itu karena mereka sudah berangkat, saya tidak melihat mereka. Keadaan memang sunyi senyap dan tentu tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada waktu itu. Eh, saya dan ibu mencoba untuk menghubungi teman-teman rekan-rekan ayah, untuk menanyakan apa sebetulnya kejadian ini, tapi eh, kabel telepon sudah diputus semuanya. mmm, Sehingga memang kita mencoba juga untuk jalan kaki mendatangi, eh, ada pejabat kepala CPM Jakarta, Pak Sukoco, itu tidak jauh dari rumah. Kita mencoba ke situ, tapi juga tidak bisa mendapatkan penjelasan apa sebetulnya yang terjadi. Jadi saya kembali ke rumah, kemudian ya menunggu sama seperti khalayak ramai adanya, menunggu dari media. Memang datang terus kemudian dari satuan keamanan untuk mengamankan, dan kemudian kita kosongkan rumah itu dan kita tinggal di rumah kakaknya ayah yang ada di Kebayoran. Untuk mmm, beberapa lama kita tidak tinggal di rumah itu. mmm. Oke, ini setelah kemudian G30 SPKI meletus, Pak Agus, akhirnya, diketahui keberadaan sejumlah orang yang dibawa begitu ya oleh Cakrabirawa ini sendiri. Pertama kali mendengarkan kabar soal G30S ini meletus dan jenazah para korban ini sudah ditemukan di lubang buaya ini seperti apa ceritanya, Pak? Itu eh, dari Markas Besar Angkatan Darat ketika secara resmi. Jadi kita memang menunggu berita resmi. Mungkin sebelumnya juga sudah ada eh, apa bisik-bisik bahwa
gejalanya ditemukan di daerah sekitar Halim, tetapi berita resmi baru disampaikan oleh Markas Besar Angkatan Darat pada waktu itu. Hmm. Ketika pada pagi itu kami sekeluarga ditinggalkan oleh ayahanda, saya karena saya mengikuti perkembangan di Jakarta pada waktu itu, dan memang situasi politik itu sedang panas. Saya pikir karena tidak ada berita, masa iya sih peristiwa sebesar ini dengan hilangnya pejabat-pejabat teras Angkatan Darat tidak ada yang tahu. Pasti ini adalah sesuatu peristiwa besar. Maka saya sudah bersiap untuk menghadapi kemungkinan terburuk. Gitu. Hmm. Mm-mm. Hmm. Kondisi Jakarta pasca G30 SPKI saat itu seperti apa, Pak Agus? Mengingatkan ada target operasi juga yang gagal karena Jenderal Nasution kan Mm-mm. masih selamat begitu ya setelah Mm-mm. kabur. Kemudian Soeharto yang memegang komando kan juga langsung melakukan pemburuan begitu terhadap para Mm-mm. anggota Mm-mm. PKI. Mm-mm. Oh, itu memakan proses waktu yang cukup lama, berhari-hari. Ditemukan jenazah di lubang buaya, terus kemudian uh, proses pemakaman, terus kemudian pembebasan gedung-gedung yang diduduki oleh kaum pemberontak tersebut, gedung RRI dan lain-lain. Itu berproses selama beberapa hari. Tetapi pada saat itu adalah hmm, pada saat itu ya memang kondisi Jakarta sudah dalam keadaan panas, uh, dan uh, kalau kita mengikuti media, kebanyakan pada waktu itu media cetak ya, itu kita melihat betapa PKI itu mengadakan provokasi-provokasi. Mereka baru saja memperingati hari ulang tahun PKI di, kalau tidak salah, Gelora Bung Karno. Dan pada waktu itu sepanjang Tamrin Sudirman itu merah dengan bendera-bendera merah gitu. Dan mereka memang merasa sangat percaya diri sebagai partai komunis terbesar di luar negara komunis. Dan mereka juga ditambah kepercayaan diri itu dengan merasa dirinya sebagai partai yang terdekat dengan Presiden Soekarno. Hmm. Dan Presiden Soekarno pada waktu itu diberitakan dalam keadaan sakit di bawah pengawasan tim dokter dari Cina, sehingga bisa menuju kepada sebuah keadaan uh, uh, sebuah keadaan apa yang akan terjadi seandainya Presiden Soekarno dinyatakan meninggal. Gitu. Dan pada waktu itu memang politik Indonesia pun juga sudah bergerak ke arah aliansi. Kalau kita kenal ada poros Jakarta, Beijing, Pyongyang. Itu adalah negara-negara komunis itu. Sehingga demikian memang kelihatannya kekuatan memang condong kepada kekuatan komunis pada waktu itu. Nah, dan yang memahami atau kalau kita lihat juga tentang strategi PKI, PKI itu sejak tahun 63 itu kelihatannya lebih mengadopsi strategi pergerakan revolusioner ala China, yang tadinya mungkin lebih dekat ke Rusia, yang memperjuangkan ideologinya secara parlementer, sekarang mulai bergeser. Dengan tanda-tandanya adalah mereka ofensif untuk menghadapi kelompok-kelompok yang diperkirakan akan menghalang-halangi niat mereka untuk mengambil alih kekuasaan dan menempatkan Jakarta itu segaris dengan Beijing dan Pyongyang. Artinya pemerintahan itu juga mestinya diubah untuk menjadi pemerintahan komunis. Nah, itu yang mengamati gejala-gejala ini di dalam konstelasi perimbangan kekuatan politik di Indonesia hanya Angkatan Darat. Gitu. Nah,
Dan di sini dengan semakin eh, tidak menentunya kondisi kesehatan Presiden Soekarno, maka di sini adalah terjadi perang urat syaraf tentang siapa yang akan terlebih dahulu mendengar kalau Presiden Soekarno itu meninggal dan siapa yang akan mengambil alih kekuasaan politik apabila itu terjadi. Untuk mendahului tentu itu adalah sebuah blunder politik. Tetapi adalah bagaimana caranya ketika memang keadaan itu sudah menjadi sebuah keadaan rahasia umum, maka dia akan dengan bergerak cepat untuk mengambil alih. Jadi di situ adalah sifatnya merupakan sebuah sebuah apa ya uh, sebuah sifat menunggu yang Hmm. sangat memakan urat syaraf tentang siapa yang terlebih dahulu nanti akan mengisi kekosongan-kekosongan politik yang ditinggalkan oleh Presiden Soekarno. Dan itu Hmm. adalah antara pada dasarnya kekuatan Partai Komunis Indonesia dengan Angkatan Darat. Mhm. Oke, jadi, apa yang terjadi kemudian juga berdampak pada situasi politis yang saat itu juga sedang genting seperti itu ya, Pak Ya, Agus, setelah kabar ya, sakitnya dari, Insinyur Soekarno sendiri. ya, Dulunya film G30 SPKI ini, Pak Agus, selalu diputar di akhir September. Namun kini kan film ini juga sudah tidak ditayangkan meskipun sempat ya. muncul wacana untuk mewajibkan lagi pemutaran film di setiap tahunnya, karena ini adalah bagian dari peristiwa bersejarah yang juga harus diingat. Kalau Hmm. dari kacamata Jenderal Pak Agus sendiri seperti apa? Eh, Tujuannya memang baik, ditinjau dalam pendekatan untuk mengingatkan agar peristiwa berdarah semacam itu tidak terulang kembali, gitu ya. Uh, dan itu adalah melalui tindakan-tindakan kekerasan dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia, tidak saja hanya pada tahun 65, tetapi juga sepanjang sejarah Indonesia sudah terjadi beberapa tindakan kekerasan oleh Partai Komunis Indonesia untuk merebut kekuasaan politik di Indonesia. Contohnya adalah pada tahun 1948. Kemudian setelah itu sekitar tahun 63, 64 menjelang 65, tindakan-tindakan aksi sepihak oleh Partai Komunis untuk memaksakan kebijakan-kebijakannya. Gitu. Nah, oleh karena itu juga di sisi lain, di sisi Angkatan Darat muncullah istilah bahaya laten komunis yang Hmm. memang berdasar bahwa usaha-usaha pengambil alihan kekuasaan ini selalu ada ada gejalanya di dalam perjalanan sejarah Indonesia uh, yang itu perlu diwaspadai dan itu bersifat laten. Artinya akan terus-menerus bisa ada dan bisa terjadi. Jadi itu memang beralasan ketika itu. Jadi uh, pertanyaannya tadi adalah apa pertanyaan tadi itu? Mhm. Uh, Bagaimana kemudian dengan tidak ditayangkannya kembali film oh ya, G30 film, SPKI ya, ini? ya film itu ya. Itu adalah untuk mengingatkan kita akan peristiwa semacam itu. Itu bagus untuk mengingatkan. Hmm. Tetapi juga adegan-adegan yang ditayangkan di dalam film itu, apabila terus-menerus ditayangkan, itu tidak sehat. Baik itu untuk masyarakat, terutama untuk generasi-generasi muda, karena penuh dengan kekerasan. Gitu. Jadi kita lihat tujuannya apa? Tujuannya adalah mengingat bahwa peristiwa itu jangan terjadi, tetapi film itu juga kurang sehat apabila ditunjukkan bagi generasi muda Indonesia. Jadi oleh karena itu kita cari jalan. Toh ada juga cara untuk mengingatkan dan untuk mencegah peristiwa itu jangan terulang tanpa harus berulang-ulang mempertontonkan film tersebut. Jadi hendaknya kita lebih untuk menggunakan cara-cara yang mungkin juga justru adalah lebih efektif, misalnya dengan
penggunaan kekuatan hukum dan lain-lain, pendidikan di sekolah. Jadi untuk penayangan film itu masalahnya bukan ya atau tidak, senang atau tidak, tetapi kita lihat dari tujuannya dan kita lihat juga dampak negatif dari penayangan berulang-ulang film itu yang seolah-olah kita tidak bisa melepaskan diri dari sifat dendam dan tindakan kekerasan yang terjadi pada waktu itu. Oke, kontroversi soal PKI sendiri, Pak Agus, ini kan memang masih menjadi salah satu isu sensitif juga di tanah air, bahkan terkait beberapa hal yang berkaitan soal keturunan PKI ini sendiri. Kalau mungkin saya boleh bertanya seputar hal lain begitu ya, di luar apa yang sudah terjadi. Kalau dari analisa atau dari kacamata Pak Agus sendiri, sempat ada isu bagaimana keturunan PKI ini saat ini sudah diperbolehkan untuk daftar TNI begitu. Itu kan juga bernuai pro kontra. Saya ingin Ya, minta komentar Pak Agus melihat itu ya, seperti apa? ya. Memang tindakan itu secara konkret digagas oleh Panglima TNI pada waktu itu, Jenderal Andika ya kalau tidak salah ya, Jenderal Andika. Ya memang itu salah satu titik tolak untuk berdamai dengan masa lalu. Mari kita move on untuk menuju ke masa depan. Tetapi kebijakan semacam itu tidak bisa hanya dilakukan ujuk-ujuk pada tingkat TNI. Dia harus merupakan wujud konkret penjabaran dari sebuah kebijakan nasional. Dan kebijakan nasional ini juga harus menegakkan dan mengingatkan dan melaksanakan secara konsekuen. Dan sebetulnya ini sudah kita laksanakan kok. Banyak anggota PKI yang sudah masuk dalam pemerintahan, di KTP tidak lagi ada catatan organisasi terlarang. Jadi kita sebenarnya sudah melampaui masa itu. Tetapi kenapa kok orang masih bisa untuk memprovokasi hal-hal semacam itu? Berarti tidak ada sebuah tindak lanjut yang konsisten dan konsekuen dari pemerintah. Bagaimana sebetulnya sikap pemerintah? Jadi ini harus berawal dari keputusan pemerintah pada tingkat nasional dan dilaksanakan secara konsisten, konsekuen, sehingga apa yang dilakukan oleh Panglima TNI itu adalah sebagai penjabaran dari keputusan pada tingkat nasional. Oke, bagaimana kemudian bahkan dari keluarga sendiri ya, Pak Agus minta untuk publik lebih bisa move on, menyikapi lebih bijak bagaimana peristiwa G30 SPKI ini menjadi pembelajaran, seperti itu. Tidak kemudian masih mengingat hal-hal masa lampau yang sedianya harus ada pelajaran juga yang harus dipetik dari tragedi yang terjadi ini. Pak Agus, mengenal sosok Maijen Sutoyo sendiri, saya ingin minta Pak Agus berkomentar sosok Bapak begitu ya, sosok ayah atau Maijen Sutoyo di mata Pak Agus ini seperti apa? Ya, itu akan mengungkap sedikit emosi saya ya. Dalam hubungan keluarga di masa lalu, hubungan antara orang tua dan anak itu kan tidak seperti terbuka sekarang. Sehingga kita terkadang mengambil kesimpulan sendiri gitu tentang bagaimana sosok seorang ayah atau orang tua dan apa pengaruhnya bagi diri kita. Dan itu mungkin antara satu anak dengan anak yang lain itu berbeda, gitu ya. Tapi yang jelas bahwa tidak pernah ada orang tua yang memberikan hal-hal yang buruk dan tidak memberikan hal-hal yang baik untuk manfaat anak-anaknya di kemudian hari. Nah, pasti itu seperti itu, gitu ya. Dan semakin lama bagi saya, semakin semakin saya bergerak dalam usia yang semakin lanjut, itu semakin bisa saya hargai. Dan itu pasti ada. Saya tidak bisa merinci satu persatu, tetapi langsung atau tidak langsung, saya menjadi bagian dari pengalaman keluarga saya
yang merupakan cerminan dari pengalaman orang tua atau ayah saya, gitu ya. Misalnya ayah saya ditempatkan sebagai atase, waktu itu istilahnya atase militer di London ya. Bagaimanapun juga itu memberikan fondasi bagi saya tentang cakrawala pandang, world view ya dari diri saya. Eh, Bahwa itu berasal dari sesuatu yang sangat sangat luas. Kemudian walaupun juga saya berada pada lingkungan eh, militer dari seorang ayah anggota militer, tentu dalam dalam kehidupan saya itu semua dilingkupi dengan atribut-atribut militer. Kendaraan dinas dengan atribut militer, dilengkapi juga dengan pengemudi anggota militer, gitu ya. Dan saya juga sempat bergaul sebagai catatan, misalnya saya belajar mengemudi itu curi-curi saya dengan pengemudi ayah saya, karena saya tentu tidak diperbolehkan untuk belajar mengemudi oleh ayah saya. Jadi saya curi-curi dengan pengemudi ayah saya yang juga seorang prajurit kita. Itu tentu akan ada pengaruh-pengaruhnya. Walaupun juga saya tidak berada di dalam proses komunikasi yang intens setiap saat, gitu ya. Uh, 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 tapi pada waktu itu saya melihat tidak ada dalam benak saya bahwa saya itu akan menjadi anggota TNI. Nah, ini juga berpengaruh di dalam perkembangan kehidupan saya, gitu ya. Berpengaruh dalam perkembangan kehidupan saya, bukan semata-mata bagaimana hubungan saya dengan ayah saya, tetapi lingkungan kehidupan saya itu, ya. Walaupun seperti itu, tapi itu memang sangat bagaimanapun juga sangat sangat membekas, karena lingkungan kehidupan itu adalah lingkungan kehidupan kemiliteran, yang kemudian pada akhirnya yang tidak diperkirakan pada saat itu, setelah kejadian, saya melihat bahwa setelah tidak adanya kepala keluarga di dalam keluarga saya, apa artinya peristiwa itu buat saya, gitu kan? Kemana saya arahkan apa tentang kehidupan saya ke masa depan, itu. Nah, di situ saya melihat bahwa saya harus mengambil keputusan yang jelas tentang masa depan saya yang tidak akan membebani orang tua saya. Pada saat itulah saya mengambil keputusan saya mendaftar untuk menjadi taruna AKABRI, gitu. Bagaimana menceritakan itu? Toh juga tidak bisa secara linear bahwa itu adalah bagaimana saya melihat sosok ayah saya, tetapi itu merupakan pengaruh langsung tidak langsung yang ada di dalam keluarga, dalam kehidupan sebagai ayah saya yang telah memilih profesi keprajuritan sebagai jalan hidupnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan bagaimanapun juga uh, sequel demi sequel, tahapan demi tahapan, walaupun tidak kita rasakan langsung tidak langsung, itu semuanya mempunyai pengaruh bagi diri saya. Begitu. Termasuk bagaimana kemudian Pak Agus memutuskan untuk berkarir dan menjadi taruna juga dari sejumlah rangkaian yang melihat sosok dari ayah sendiri, begitu ya. Ada tidak Bapak pesan atau perkataan dari Majen Sutoyo yang hingga saat ini menjadi salah satu pijakan juga bagi Pak Agus untuk kemudian menjalani hidup kembali setelah tragedi yang terjadi? Apa itu ucapan-ucapan? Pesan atau perkataan yang masih teringat jelas bagaimana kemudian menguatkan Ya, juga Pak Agus? Waduh, saya anak laki sih ya. Anak laki itu kan kerjanya main, gitu kan, tidak memperhatikan kata-kata orang tua. Itu mungkin lebih cocok tanyakan kepada adik saya itu, Nani.
Uh, tetapi juga yang bisa saya katakan adalah bahwa apa tadi? Uh, mm, 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 uh, oh ya, juga pengaruhnya di kemudian hari. Hmm, Mhm. uh, Bagaimana saya harus membawakan diri di dalam sebuah dunia uh, olah keprajuritan sebagai profesi saya, ya uh, di mana semua orang melihat saya adalah anak dari ayah saya. Ya. Bagaimana saya membawakan diri di situ, gitu kan? Nah, eh, saya bisa merasakan tentu orang akan melihatnya akan beda dari Mhm. yang lainnya. Nah, lantas bagaimana saya menyikapi itu? Jadi mungkin itu tanpa harus dikatakan apa kata-kata ayah saya, tetapi itu membawa pengaruh yang sangat besar tentang bagaimana saya harus bersikap sebagai seorang perwira yang semua orang tahu bahwa saya adalah anak pahlawan revolusi. Mhm. Ah, Oke, baik. Terakhir dari saya, Pak Agus pun juga ini sekaligus bisa menjadi salah satu pesan begitu ya untuk generasi mm, muda sendiri. Bagaimana kemudian generasi muda ini bisa menyikapi peristiwa G30 SPKI ini yang lambat laun begitu, artinya kan memang bisa saja dilupakan apabila memang tidak pernah diperhatikan oleh generasi muda? gitu ya. Ya pertama-tama janganlah tidak peduli terhadap sejarah bangsa. Karena kalau tidak, kita tidak pernah belajar. Tahu-tahu kita bisa terantuk kepada batu yang sama. Uh, Fahamilah sejarah bangsa. Karena perjalanan sejarah itu penuh dengan pelajaran. Tetapi juga kita harus hati-hati untuk bisa mempelajari perjalanan sejarah perjalanan bangsa, gitu ya. Eh, karena eh, bisa untuk membawakan sisi-sisi negatif, tetapi juga apabila kita bisa mengambil pelajaran secara tepat, dia bisa kita ambil pelajaran-pelajarannya, manfaat-manfaatnya untuk apabila apa negatif eh, tidak terulang kembali di masa depan. Untuk itu mempelajari sejarah adalah eh, kalau untuk generasi muda sekarang, dan saya garis bawahi kata sekarang, kita harus mengadakan refleksi. Katakanlah peristiwa 65. Kita harus bisa melihat peristiwa 65 itu dari Indonesia tahun 2024. Kita tidak bisa sekarang ini kita berdebat tentang 65, tetapi dalam posisi peran kita pada waktu kita berada pada waktu tahun 65. Oh, saya anak korban, saya anak korban TNI. Oh, saya anak Aidit. Hmm, oh, saya ini tidak bisa, gitu. Kita harus melihat dalam refleksi dan harus bisa mengadakan refleksi apa sih sesungguhnya pada hakikatnya yang terjadi pada waktu itu. Dan untuk mengadakan refleksi, kita harus bisa menempatkan semuanya itu dalam konteks. Konteksnya bagaimana pada waktu itu, gitu. Artinya jangan juga bahwa kalau kita melihat bisa mengambil apa salah apa benar, salahnya dulu itu bisa bisa kita ulangi pada hari ini. Jadi kita harus melihat konteksnya. Nah, dengan melihat konteks, maka kita bisa melihat nilai-nilai hakiki dari sebuah peristiwa yang mungkin implementasi pelaksanaannya bisa berbeda dari masa lalu dengan masa sekarang. Jadi konteks dan refleksi dan jangan lepaskan perhatian kita dari sejarah perjalanan bangsa. Gitu. Mhm. Apakah itu yang kemudian mengantarkan Pak Agus juga saat ini yang saya dapatkan informasinya aktif juga dalam forum silaturahmi anak bangsa, Bapak? Uh, ya, ya inisiatif itu sebetulnya sih datang dari teman-teman yang berada dalam FSAB Hmm. yang banyak diprakarsai oleh pemuda Pancamarga ketika itu. Ada beberapa tokoh yang berpikir, mengapa kita tidak berdamai dengan masa lalu? Mengapa bangsa kita itu tidak bersatu? Mereka datang ke saya, menyampaikan gagasannya, dan saya setujui gagasan itu. Maka eh, kita bentuk wadahnya yang namanya Forum Silaturahmi Anak Bangsa. Tetapi juga
kita perlu merumuskan apabila kita membentuk organisasi. Terkadang perumusan untuk rekonsiliasi dengan perdamaian total, berdamai dengan masa lalu, memaafkan tetapi tidak melupakan, itu memerlukan sebuah sikap yang tidak mudah, karena itu ada sebetulnya hakikat dari bentuk lembaga rekonsiliasi. Dan untuk menuju rekonsiliasi, kita harus jujur dengan diri sendiri. Pertama-tama, artinya untuk menuju kepada kesepakatan tentang belajar, mengambil pelajaran dari peristiwa masa lalu, bukanlah untuk selalu mencari kambing hitam dan menunjukkan telunjuk kita itu ke depan, terus kamu salah, saya korban, saya korban. Justru untuk sampai kepada kesepakatan rekonsiliasi, kita mengawali dari diri sendiri, mulai dari introspeksi. Nah, karena sebuah tindakan tragedi kekerasan tidak mungkin itu hitam putih hanya disebabkan oleh satu pihak saja 100%. Pasti cepat pasti sampai pada tingkat tertentu semua pihak-pihak yang terlibat pada tindakan kekerasan punya tanggung jawab atas terjadinya tindakan kekerasan tersebut. Oleh karena itu, untuk mencapai menuju kepada penyatuan bangsa yang berdamai, untuk maju ke masa depan, itu harus berawal dari introspeksi diri. Apa peran kesalahan saya sehingga timbul kekerasan tersebut? Pasti ada pada setiap tragedi tindakan kekerasan. Nah, ini langsung kepada apa yang kita lihat sekarang. Ini yang saya lihat sebetulnya bahwa dari pihak, katakanlah, untuk mudahnya saya katakan pihak komunis, itu hanya melihat dirinya hanya sebagai korban. Tetapi apa? Mereka hanya melihat peristiwa itu dari tanggal 2 Oktober 65. Mereka tidak melihat bahwa peristiwa-peristiwa apa yang dilakukan oleh PKI sebelum tanggal 2 Oktober 65. Bahkan mereka lupa, tanggal 1 Oktober ditemukan jenazah perwira TNI Angkatan Darat di lubang sumur tua, lubang buaya. Gitu. Mereka lupa, tidak dihitung itu. Bahwa mereka juga pernah melakukan tindakan kekerasan, memaksakan penghilangan nyawa seseorang. Apalagi sebelumnya, apa yang terjadi pada tahun 1948, apa yang terjadi dengan aksi sepihak, apa yang terjadi dengan peristiwa Bandar Betsi. Mari kita jujur. Maka hanya dengan seperti itu kita akan maju sepakat dan bertemu di tengah untuk mencari tanggung jawab saya apa, kesalahan saya masing-masing apa. Mari kita jujur untuk melihat, kita bisa minta maaf, tetapi jangan dilupakan bahwa Anda pun juga pernah membunuh, Anda pun juga pernah untuk melakukan kesalahan, dan kita pun juga pernah untuk melakukan kesalahan. Itu yang tidak ada pada kultur masyarakat kita. Kita masih melihat hitam putih, saya korban, Anda salah. Gitu. Sehingga memang kita tidak pernah bergerak maju untuk melaksanakan moto dari rekonsiliasi, yaitu memaafkan tetapi tidak melupakan. Memaafkan tetapi tidak melupakan. Ini juga saya ingin minta, jika Pak Agus mungkin berkenan sedikit menjelaskan, apakah ini juga yang kemudian membawa Bapak kemudian menjaga hubungan baik dengan anak-anak dari anggota PKI sendiri, Bapak? Ya, sebetulnya memang sih kita tidak boleh memilih-milih. Gitu. Jadi kalau kita memang secara murni dan ikhlas ingin menuju kepada tujuan itu, kita jangan pilih-pilih teman. Yang penting adalah bahwa prinsip itu harus kita paksakan untuk menjadi prinsip bersama dari manapun datangnya. Karena kalaupun dia anak PKI, anak PKI itu kan di masa lalu, dan dia kan anaknya PKI. Tetapi jangan sampai dia mewarisi pikiran PKI. Oh, PKI tidak pernah membunuh, gitu. PKI tidak pernah jahat. Nah, itu salah. Itu salah. Jadi yang ingin saya tuju bukan masalah perkawanan fisiknya,
tetapi masalah adalah penyamaan cara berpikirnya. Gitu. Oke, bagaimana kemudian menyamakan cara berpikir, tidak hanya melulu bagaimana korban atau pelaku di balik peristiwa G30 Ya. SPKI sendiri. Pak Agus, terima kasih banyak untuk cerita di balik peristiwa G30 SPKI dan bagaimana Bapak juga memaknai peristiwa ini. Kemudian tadi yang juga ingin saya sampaikan juga pada Tribuners yang mungkin saat ini menonton, tidak hanya mengingat kejadian masa lalunya saja, tapi bagaimana berdamai dan kemudian bisa move on ya, Pak Agus ya, untuk melihat sisi lain, apa yang bisa dipetik dari peristiwa G30 SPKI ini sendiri. Pak Agus, terima kasih sekali lagi untuk kesempatannya Ya. berbincang bersama dengan redaksi Tribunnews. Semoga kemudian di lain kesempatan kita bisa bertemu secara langsung mungkin untuk sembari berbagi cerita terkait peristiwa G30 SPKI. Terima kasih banyak Terima Pak kasih. Agus untuk kesempatannya. Selamat beraktivitas kembali. Baik. Terima kasih. Ya. Ya, Tribuners, demikian wawancara khusus Tribunnews on Fokus peristiwa G30 SPKI di mata anak pahlawan revolusi Senila Irdah. Pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.